Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Rektor beserta seluruh jajaran para wakil rektor, para dekan, kaprodi, dan seluruh ibu bapak dosen yang saya hormati. Saudara-saudara mahasiswa, tahun akademik 2001-2022 yang hari ini telah bersama-sama hadir untuk mengikuti kuliah perdana dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Izinkan saya, Bunyamin, Ketua YPLP Perguruan Tinggi PGRI Semarang, ingin menyampaikan tentang sejarah Universitas PGRI Semarang. Perjalanan Universitas PGRI Semarang mulai tahapan periode 81 sampai dengan 1986. Universitas PGRI ini bermula dari IKIP PGRI Jawa Tengah dengan memiliki 3 program studi yang tepatnya didirikan pada tanggal 23 Juli 1981 oleh pengurus PGRI Jawa Tengah melalui Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan atau yang kita kenal dengan YPLP, IKIP PGRI Jawa Tengah. Dan pada waktu itu sebagai rektor pertama adalah Bapak Dr. Andes Thomas Sabar Adi Utomo. Selanjutnya nama IKIP PGRI Jawa Tengah berubah menjadi STKIP PGRI Jawa Tengah di tahun 1986. Saudara-saudara mahasiswa, saya jelaskan pada periode tahun 1986 sampai dengan periode 1992 STKIP PGRI Jawa Tengah melaksanakan agenda-agenda kegiatan. Saat STKIP PGRI Jawa Tengah di tahun 86 itu dipimpin oleh Bapak Rektor yang kedua, yaitu Bapak Taruno Sarjana Hukum. Di bawah kepemimpinan beliau, STKIP PGRI Jawa Tengah mulai tumbuh dan menambah prodi baru yang semula ada 3 ditambah 5. Di antaranya pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan bahasa Indonesia dan sastra daerah. Dengan penambahan 5 prodi baru, maka terjadilah perubahan nama menjadi IKIP PGRI Semarang. Nah, sekarang pada periode tahun 1993 sampai dengan 1997. Perjalanan IKIP PGRI Semarang di tahun itu dipimpin oleh rektor, yaitu Bapak Profesor Dr. Andes Satmoko. Di era kepemimpinan beliau sebagai seorang pakar pendidikan dan pendidik sejati, fokus beliau menguatkan IKIP PGRI Semarang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyiapkan calon guru dan berorientasi pembelajaran dengan menanamkan nilai-nilai keguruan untuk menjadi prioritas pengembangannya. Pada saat beliau mengedepankan kualitas perkuliahan dan mendorong studi lanjut serta aktivitas penelitian, termasuk mulai mendorong para dosen untuk mendapatkan dana hibah penelitian dari pemerintah. Selanjutnya, periode tahun 1997 sampai dengan 2001. IKIP PGRI Semarang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Sugiono MSc. Beliau menggantikan Profesor Dr. Andes Satmoko sebagai Rektor IKIP PGRI Semarang. Di era Profesor Sugiono, seiring dengan kebijakan setiap program studi harus terakreditasi. Saat itu beliau bekerja keras bersama tim
untuk mengupayakan pemenuhan standar pelayanan pendidikan tinggi yang pada saat dipimpin oleh Prof. Satmoko sudah dimulai. Prof. Sugiono melanjutkan dan alhamdulillah di dalam perjalanannya semua program studi yang dimiliki IKIP PGRI Semarang terakreditasi. Saudara-saudara mahasiswa dan hadirin yang berbahagia, periode 2001 sampai dengan 2009, IKIP PGRI Semarang di bawah kepemimpinan Rektor Bapak Dr. Sulistyo MPD. Perkembangan IKIP PGRI Semarang cukup pesat, mulai dari penambahan program studi yang dulunya hanya ada 7 menjadi 9 prodi. Jumlah mahasiswanya naik 2 kali lipat. Bahkan prestasi mahasiswa di bidang ilmiah, seni, olahraga hingga mencapai tingkat nasional. Dan tidak kalah pentingnya di saat Bapak Dr. Sulistyo memimpin, beliau juga membangun sarana prasarana, di antaranya dibangun gedung utama unit A, B, C 5 lantai, gedung pusat 7 lantai, dan saat itu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Hadirin sekalian, saya lanjutkan pada periode 2009 sampai dengan 2014. Saya ulang, periode 2009 sampai dengan 2014, IKIP Semarang, IKIP PGRI Semarang dipimpin oleh Bapak Dr. Muhdi SHM melanjutkan kepemimpinan sebagai Rektor IKIP PGRI Semarang. Fokus pada upaya peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penambahan dan peningkatan kualifikasi para dosen, sumber daya manusia menjadi kekuatan, dan sarana prasarana untuk kebutuhan kuliah, dan juga dikuatkan dengan penguatan pendidikan karakter. Nah, di saat periode 2009-2014 ada penambahan program studi yang dilakukan pada jenjang S1 termasuk S2 kependidikan hingga sampai sampai saat itu mencapai 12 prodi. Penambahan sumber daya manusia juga berlipat, jumlah dosen mulai lulus yang berkualifikasi pasca sarjana untuk program doktor. Yang S3 meningkat tajam, membangun kampus 2 serta gedung perpustakaan, dan juga membangun gedung pasca sarjana. Pada tahun 2013, tepatnya mengambil alih pengelolaan ATS dengan 3 program studinya Diploma 3, bergabung bersama dengan IKIP PGRI Semarang. Selanjutnya periode 2014 sampai dengan sekarang masih di bawah kepemimpinan Bapak Rektor Dr. Muhdi SHM. Selanjutnya, untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia pendidikan tinggi, maka di tahun 2014 dilakukan perubahan bentuk dari IKIP PGRI Semarang dan ATS menjadi Universitas PGRI Semarang yang sekarang kita kenal dengan UPGRIS. Jadi Universitas PGRI Semarang itu digabungkannya IKIP PGRI Semarang dengan Akademi Teknologi Semarang yang sudah menjadi satu lembaga. Nah, saat itu juga menambah prodi non kependidikan sebanyak 7 prodi. 1 prodi S1, 1 prodi S2 kependidikan, dan beberapa prodi lain yang pada akhirnya di tahun 2014 itu kita memiliki 25 program studi, baik Diploma 3, S1, dan S2. Nah, setelah berubah menjadi Universitas PGRI Semarang atau kita kenal dengan UPGRIS, mulailah kami melengkapi sarana prasarana, termasuk yang penting dan urgent adalah laboratorium terpadu
bidang teknik dan IPA. Termasuk juga kita membangun Balerung yang berkapasitas 3.000. Menambah 2 program studi S1 yaitu Hukum dan Manajemen. Semua program studi telah terakreditasi, termasuk akreditasi institusi yang sudah dijalankan dengan peringkat B. Sebagai LPTK, UPGRIS tahun 2019 sudah mendapatkan mandat menyelenggarakan sertifikasi guru dalam jabatan, dan di tahun 2016 memperoleh tugas sebagai penyelenggara pendidikan profesi guru ya, prajabatan untuk saudara-saudara kita di kelompok SM3T, dan selanjutnya sebagai penyelenggara PPG prajabatan bersubsidi. Di periode 2014 juga sampai dengan sekarang, mulai tahun itu PPG prajabatan mandiri juga dilaksanakan, dan di tahun akademik 2021-2022 mahasiswa di Universitas PGRI ini tidak kurang dari, maksud saya lebih dari 12.000 mahasiswa. Di dalamnya termasuk ada 10 mahasiswa asing yang sedang studi di kampus kita tercinta ini. Bagaimana visi Universitas PGRI Semarang, yaitu unggul dan berjati diri. Di dalam mencapai keunggulan bidang kemahasiswaan, melakukan pembinaan kemahasiswaan dengan berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya yang terkait penguatan untuk bakat, minat, bidang ilmiah, kewirausahaan, seni, olahraga, dan kemampuan mahasiswa yang lain. Berbagai prestasi sudah diraih. Kami mewakili yayasan berterima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika, para dosen, para mahasiswa yang senantiasa mewujudkan prestasi baik tingkat regional, nasional maupun internasional, sehingga peringkat kegiatan kemahasiswaan menempati posisi terbaik ke-27 nasional dan 5 besar di Jawa Tengah untuk kelompok PTN-PTS non-vokasi. Jati diri UPGRIS yang nasionalis dan religius dan berkepribadian mendasarkan pada nilai-nilai nasionalisme, religius, dan mulai perkuliahan mahasiswa baru selalu diberikan pelatihan kepribadian yang diberi nama PISKI 3.0, yaitu pelatihan bagaimana mengelola kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang dibarengi dengan pendidikan bela negara. Berbagai kerjasama terus dibangun lembaga kita tercinta ini. Sekali lagi terima kasih karena ternyata Universitas PGRI membangun kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, di antaranya dengan Don Mariano Marcos Memorial State University di Filipina, dan juga beberapa perguruan tinggi yang lain. Kerjasama ini terus dibangun dengan negara-negara di ASEAN dan sekitarnya, termasuk di dalamnya telah dilaksanakan praktek pengalaman lapangan bagi mahasiswa kependidikan. Di samping dilakukan di sekolah Indonesia, juga dilakukan di sekolah di luar negeri yang kami memberi nama, Pak Rektor menyampaikan, PPL internasional. Akhirnya kepada seluruh mahasiswa baru, selamat bergabung bersama kami di Universitas PGRI Semarang. Yayasan menyampaikan ucapan selamat menempuh studi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan studi Anda semuanya, dan Anda kelak lulus sebagai sarjana maupun magister pada saatnya studi telah dirampungkan. Sukses untuk selamanya, untuk semuanya, sukses untuk semuanya, dan bersama tetap kita menjaga protokol kesehatan dalam melaksanakan studi di dalam posisi PPKM masih diberlakukan.
Semoga kesuksesan diberikan kepada saudara-saudara mahasiswa semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.